Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia. Justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya.
Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh beribadah di tempat ini, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, sungguh kami rindu Tuhan untuk kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami, untuk kami memuliakan Tuhan di rumah-Mu ya Allah. Biar hari ini Tuhan, Engkau menemukan kami hati yang rindu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Hadirlah, kami undang Engkau hadir. Allah Roh Kudus, mari bekerjalah di tempat ini, bekerjalah sebebas-bebasnya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau melawat kami di tempat ini. Kuduskan kami, layakkan kami. Ampuni kami jika kami kedapatan bersalah di hadapan Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Sekali katakan Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dari awal katakan, Yesus, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, amin. Aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku,
pujian kami mau Tuhan bersorak-sorai, kami mau bersuka cita untuk Engkau, biar Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, amin. Mari pujikan. Dia Allah yang hebat, dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Engkau yang ubahkan
setiap kami, juga aku pemberita firman-Mu untuk menyampaikan yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Nyatakan kekuatan kedahsyatan firman-Mu yang tidak pernah dikalahkan oleh apapun juga. Roh Kudus, biar pendengaran akan firman-Mu ini menguatkan kami, mengokohkan kami, membuat kami makin yakin, makin percaya, iman kami makin kuat di dalam Engkau Tuhan. Pakai instrumen yang ada di dalam hidup ini dan tubuh ini Roh Kudus, untuk kebenaran firman-Mu tertanam dalam setiap hati kami dan semuanya mengikuti program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Shalom semua dikasih Tuhan, shalom semua yang ikut program ini. Mari kita siapkan Alkitab kita. Saya akan kasih judul atau kasih tema, yaitu keyakinan. Atau barangkali kita sering dengar kata sugesti, atau bahasa Inggrisnya suggestion, yaitu keyakinan akan sesuatu. Jadi karena yakinnya sesuatu yang kita bisa sebut aneh begitu terjadi karena keyakinan. Jadi di dalam hidup kita, saudara manusia, ada potensi yang hebat, dorongan yang hebat yang sebetulnya sudah Tuhan letakkan di dalam diri kita, yaitu keyakinan atau iman. Dan iman bisa didorong, ini yang ada tersedia siap di sini, dibenihkan, ditaburkan. Jadi wadahnya sudah siap benih untuk ditanam di sini, yaitu kita. Kalau itu diletakkan sesuatu, iman yang kita sebut firman Tuhan, maka daya dorongnya akan hebat sekali, saudara. Saudara tentu suka mengerti ya kata-kata sugesti gitu. Paham ya? Pernah bersugesti? Saudara, sugesti sesuatu yang tadi saya katakan ya, sesuatu yang aneh tapi diyakini, dan ketika diyakini terjadi juga gitu. Jadi artinya bukan sugestinya, tetapi ada sesuatu dalam diri manusia yang hebat, saudara. Kalau itu diletakkan, daya dorong sugesti akan kesembuhan, sugesti akan berkat, sugesti akan keberhasilan. Tapi itu masih, bahasa Inggrisnya empty place, harus diletakkan dinamitnya. Ya, dinamit. Firman Tuhan itu dinamit yang luar biasa, yang membuat para rasul pada zaman Pentakosta itu meledak dan melakukan perkara yang ajaib. Apa saja yang mereka ucapkan dengan mulutnya terjadi. Apa saja, siapa saja yang diajak bicara jadi yakin, saudara. Nggak pernah meyakinkan orang gitu supaya minum obat, nggak yakin. Minum obat ini nggak yakin. Saya punya cerita. Kemarin sore nih, Bu Meni cerita sama saya. Dia bilang gini, aku tuh ya abis makan es krim gitu ya. Makan es krim. Tiba-tiba aku perutku mabuk dan aku
Vietnam, pernah di Vietnam, dia mengalami seperti itu. Lalu dia bilang begini, lalu aku minum obat. Pikir saya, bagus minum obat. Minum apa? Terus dia bilang gini, minum Paramek. Hah? Nggak nyambung, tapi sembuh. Oh ya sudah, puji Tuhan. Saya bilang itu sugesti. Saya bilang kenapa nggak minum obat yang sakit perut? Nggak ada, jadi apa aja yang ada? Oh, kenapa nggak minum sendok? Jadi dari situ saya mendapatkan, artinya keyakinan bukan paramediknya yang menyembuhkan, tapi keyakinan akan sesuatu. Mari buka firman Tuhan ya. Amsal 3 ayat 5, minta tolong dibantu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku ternaslah Kau Allahku. Sekali lagi yuk, ikuti, minta selalu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungi Tuhan, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku ternaslah ku ternaslah Kau ku ternaslah Kau Amin Tuhan. Amsal 3 ayatnya yang ke-5, minta tolong dibantu supaya saya nggak terlalu lama. Baik, puji Tuhan. Kita baca bersama ya, saya akan bantu. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan ulang, kita ulang ya. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Puji nama Tuhan. Jadi dorongan dari firman Tuhan ini mengatakan supaya kita percaya. Kata percaya di sana artinya menjadi confidence, yakin. Ada dua hal, ada beberapa sih kata percaya di sana, confidence dan secure. Artinya menjadi yakin, confidence, dan secure, menjadi begitu aman dengan perkataan Tuhan. Jadi di dalam hati ini perlu ditanamkan kepercayaan, keyakinan, confident, secure, supaya jiwa ini kan selalu mencari tempat yang aman untuk
keamanan jiwa ini akan membuat jiwa, maksud saya bukan di hati saja ya, jiwa itu pikiran dan perasaan. Kalau jiwa ini merasa aman, maka dia akan bekerja dengan normal. Ketika jiwa ini merasa confidence dan secure, dia akan bekerja dengan normal dan optimal. Ketika jiwa ini menjadi tidak secure, tidak confidence, maka akan ada kejanggalan-kejanggalan. Seseorang yang tidak confidence, menjadi menurun keyakinannya, menjadi agak risih begitu. Tapi juga memang ada orang yang jadi berlebihan, terlalu berlebihan. Tapi yang saya maksudkan confidence itu jiwanya ya merasa aman, jiwanya merasa tentram, seperti itu. Ya, jadi keyakinan dan keamanan itu harus diletakkan di dalam Tuhan. Nah, adalah penting buat kita semua bahwa sejak dini anak-anak itu diletakkan ini. Itulah gunanya sekolah minggu. Maka kita bersekolah minggu. Maka putra-putri kita dorong, kenalkan di dalam Tuhan. Kita ajarkan mereka untuk supaya mereka percaya, confidence, punya keyakinan, punya rasa aman, punya rasa ketentraman, ketenangan di dalam Tuhan. Lalu kita ciptakan rasa tentram, rasa tenang buat kepada mereka, sehingga mereka menjadi bisa normal, dan ketika situasi normal maka kerjanya jadi optimal. Karena yang ada di dalam manusia ini tadi yang saya awali dengan keyakinan itu, yaitu sugesti itu hebat sekali dan luar biasa sekali, saudara. Kalau kita semua ingat tentang bagaimana Alkitab mencatat ketika Tuhan begitu marah karena manusia ini punya potensi, punya keyakinan yang begitu hebat. Jadi lantas Alkitab mencatat bahwa apa saja sebenarnya yang mau dibikin oleh manusia itu bisa. Amin ya. Anda, saya ini bisa bikin apa saja loh. Anda hebat. Kenapa kok saya jadi tidak hebat? Kok saya jadi tidak confidence? Kok saya jadi merasa insecure, merasa gak aman? Karena ada yang meletakkan itu. Karena ada yang mempengaruhi itu. Itulah kondisi-kondisi yang harus dijaga untuk supaya diri kita dan putra-putri kita, lingkungan kita itu seperti itu, merasa secure. Saya punya seekor anjing di rumah yang ikut-ikut saya terus, tidurnya di kamar saya. Jadi dia kalau melihat anak saya, dia merasa nggak aman, nggak tahu kenapa gitu. Kadang kan kalau dia rasa nggak aman, dia lari ke saya, terus dia ada di dekat saya. Dia merasa dia aman di dekat saya. Ada kejadian lucu sedikit gitu. Biasanya saya jalan sore sama anjing saya. Lalu ada kucing di dekat dia. Lalu anjing saya ini kejar kucing itu. Biasa kan anjingnya masih muda soalnya banyak aksi. Biasa anak muda gitu ya, banyak aksi. Tapi tiba-tiba setelah dikejar, kucing itu berhenti. Dan kucing itu berbalik memandang dia dengan tajam. Dan kucing itu maju ke arah dia, ke arah anjing saya. Anjing saya tiba-tiba dia lari. Dia ketakutan, insecure. Saya geleng-geleng. Kenapa? Lalu saya dekatin. Kenapa kamu? Tenang, baru dia tenang. Jadi lalu saya bilang, ada apa sih dengan masa lalumu? Kenapa kamu dengan kucing menjadi insecure? Nah saudara, situasi seperti ini Tuhan datang untuk manusia yang kehilangan confidence, untuk manusia yang kehilangan rasa secure, rasa aman. Tuhan datang
Kenapa? Karena kalau itu tidak dikembalikan, manusia ini tidak bisa optimal. Manusia ini tidak bisa normal hidupnya. Pernikahan jadi tidak normal. Lalu pertumbuhan jadi tidak normal, artinya secara kejiwaan jadi tidak normal. Tuhan datang. Maka firman Tuhan katakan, yakinkan dirimu, yakinkan keturunanmu kepada Tuhan dengan segenap hati, supaya keyakinan itu ada di sini. Jadi singkirkan yang ada di sini itu yang membuat sugesti ketakutan, sugesti kekhawatiran. Jadi sugesti itu keyakinan tuh macam-macam. Keyakinan akan terjadi malapetaka, sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Ketakutan yang berlebihan, ya. Jadi macam-macam. Rasa khawatir yang berlebihan itu juga sugesti, membuat orang jadi tidak bisa optimal. Siapa yang bisa melakukan itu? Tuhan datang meyakinkan kita. Keyakinan itu dibangun, saudara. Keyakinan itu dibangun. Jadi sugesti itu dibangun. Siapa yang suruh coba kalau lihat kuburan, lewat kuburan merinding? Siapa yang suruh? Kalau Anda lewat tempat sunyi tiba-tiba pohon, kok gini ya? Kok bisa begitu? Kemungkinan nggak ada apa-apa. Tetapi itu karena diyakinkan generasi bergenerasi, orang berkata gitu. Di situ ada kuntil anak loh. Gitu. Itu diyakinkan. Jadi bersugesti gitu. Kersek. Atau pagar belum dikunci. Yang seperti itu. Tuhan hadir untuk memperbaiki semua situasi itu. Amin. Yosua 1 ayat 8. Beriku hati untuk menyembah, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Sekali lagi, minta hati Tuhan, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Nah, jadi Tuhan datang, firman Tuhan datang, Yesus datang, Yesus hadir. Dia terang kemuliaan Tuhan, artinya dia adalah yang membuat
segala sesuatu jadi terang. Karena gelap itu kita tidak bisa melihat apa-apa, dia terang. Dialah Yesus dan dialah firman yang memperbaiki segala sesuatu. Setidaknya manusia butuh dua hal tadi, confidence dan rasa aman dan rasa tentram, ya, confidence dan secure. Supaya apa? Supaya manusia bisa bekerja dengan normal dan optimal. Tadi saya menyinggung tentang bagaimana Tuhan marah kepada orang-orang yang membangun menara Babel pada waktu itu. Di tengah zaman yang pada waktu itu tidak mungkin manusia itu menurut catatan Alkitab mampu membangun menara yang tingginya menjulang sampai ke langit. Dengan teknologi yang ada pada waktu itu tidak mungkin bisa tercapai. Ternyata bisa mereka melakukannya. Artinya mereka itu sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Ya, hanya mereka memakainya itu overconfidence. Artinya ada yang membuat mereka merasa jadi sombong. Sombong itu overconfidence, saudara. Juga bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak menginginkan, hanya yang dia inginkan confidence dan secure. Overconfidence juga terlalu berlebihan akan menganggap orang lain tidak setara dengan dia. Ya, kalau seseorang yang overconfidence akan memandang melihat orang lain di bawah dia. Seseorang yang overconfidence tidak bisa terima bahwa di atas langit ada langit. Dia overconfidence, terlalu menganggap dirinya lebih. Itu pun sebenarnya salah. Itu pun sebenarnya terganggu jiwanya. Ya, itu pun perlu diperbaiki. Terlalu overconfidence. Murid-murid Yesus juga ada yang seperti itu, yang overconfidence. Satu kali Simon Petrus berkata, ketika Yesus akan ditangkap, dia berkata bahwa sekali-kali dia akan terus membela, dia tidak akan meninggalkan. Begitu confidence-nya, ya. Dia mengatakan ternyata itu overconfidence. Pada waktu kenyataan itu terjadi, dia tidak seperti itu. Jadi menara Babel dibangun dengan rasa overconfidence, ingin menyatakan sesuatu kepada dunia sana bahwa I am the best. Jadi bukan itu juga yang dikehendaki Tuhan. Kalaupun itu salah. Jadi kita tidak boleh juga melakukan itu. Ya, Tuhan hanya menginginkan kita normal menurut ukuran Tuhan. Jadi tidak overconfidence dan aman. Rasa tidak aman juga tidak boleh, karena Tuhan menjanjikan bahwa kita mampu untuk menanggulangi segala sesuatu. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini gambaran dari orang yang nanti ketika Tuhan berpesan melalui Musa kepada rombongan orang-orang yang sebetulnya memiliki keraguan akan diri mereka, karena mereka 400 tahun hidup di dalam masa-masa ketidakpastian, tidak aman, ya, tidak ada kepercayaan diri mereka. Itu Israel 400 tahun di Mesir. Jadi jiwa mereka, rasa mereka insecure, karena sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit salah. Bikin ini salah, bikin itu salah, salah terus.
Jadi perasaan salah itu sekalipun nanti sudah generasi berikutnya nggak ada yang nyala-nyalakan mereka, tapi mereka merasa bahwa kamu bilang saya salah ya, nggak ada yang bilang. Itu insecure. Kalau saya rasa tidak aman itu akan berkembang biak di dalamnya. Maaf, kata-kata berkembang biak artinya beranak pinak dengan segala ikutannya. Rasa insecure ini, curiga orang, insecure gitu. Jadi dengan ikutannya di dalam jiwa itu Israel. Tuhan ingin mengembalikan, tetapi mengembalikan semua itu tidak semudah, ini istilah baru yang saya dengar, tidak semudah membalikan piring di atas meja. Saya baru mengerti ya. Gampang membalikan piring di atas meja, betul? Kalau saudara lapar, piring yang terbalik dibuka. Kalau saudara kesal, piring yang ada sedikit yang saudara suka dibalik ke situ. Itu kalau lagi ngambek, betul juga. Tidak semudah itu. Membangun rasa percaya, membangun rasa confidence, rasa aman, itu perlu waktu. Maka Tuhan katakan pesan sama rombongan ini, Musa bilang sama mereka, berulang-ulang ucapkan itu, berulang-ulang ucapkan itu, bergenerasi ucapkan itu. Tadi saya singgung gitu, siapa yang ngajarin kamu kalau jalan itu di tengah kesunyian gitu, malam-malam gitu, ada leak, ada bunyi, terus di sini seperti bulu-bulu berdiri. Saya belum pernah lihat ada bulunya berdiri. Tapi kan itu sesuatu yang diajarkan. Ada lagi yang ikut-ikut mitos-mitos barangkali. Kalau makan, jangan di depan pintu. Itu. Kalau makan harus dihabisi. Nanti kalau punya pasangan, berulang-ulang sehingga membangun sugesti, membangun keyakinan. Ada orang-orang dari yang ras tertentu, kalau bikin ini harus ukurannya begini, begini, begini. Kalau nggak begini jadi begitu. Karena harus begini, begini, begini. Kalau nggak begini begitu. Kalau nggak begitu begini. Nah, seperti itu. Kenapa? Kalau enggak dia akan tersugesti. Gara-gara pintunya disalah, jadi rezekiku jadi begini. Pintunya harus dilebarin. Iyalah kalau pintunya hanya 50 cm sempit bro. Iya. Tuh, siapa suruh lihat ke atas? Kalau ada petir Anda lihat atas, tetap ada plafon. Kan? Jadi kita terbangun dengan seperti itu. Tadi sugesti itu, keyakinan itu yang menurut Tuhan itu sebenarnya keyakinan itu menstimulasi yang ada di dalam diri kita. Jadi sebenarnya kita ini tercipta dengan sangat hebat. Jadi bukan sugestinya yang salah. Saya tidak mengatakan itunya, tetapi Anda semua, kita ini hebat. Tuhan ciptakan hebat. Sedikit saja ditaruh dan diulang-ulang, ada jadi loh. Waduh. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka Tuhan katakan ini, jangan lupa ya, buat generasi yang merasa tidak aman ini, buat generasi yang dia tidak optimal ini, katakan kepada mereka setiap hari, jangan lupa, ya, biar menjadi keyakinan buat diri mereka, biar membangun mereka bahwa engkau mampu, amin, engkau mampu. Ketika terjadi sesuatu yang keluar adalah, ketika sakitnya keluar adalah
Di dalam Yesus aku sembuh. Sembuhlah Anda. Satu kali Yosua dengan keyakinan dia bilang, Tuhan, aku minta matahari dan bulan diam di tempatnya. Dan terjadilah seperti apa yang dia katakan. Lantas kita menyebut faith, iman. Bisakah kita semua? Iya, mampu dong. Bisa. Jadi saya mau mulai dengan sugesti. Saya berdoa biar kita semua terbangun, memperkatakan, membaca firman Tuhan berulang-ulang sampai terpadu. Yang kedua, percaya artinya berjalan bersama, membangun hubungan, sehingga itu begitu tertanam di dalam diri kita dan begitu yakin. Karena biasanya siapa yang dekat dan selalu memperkatakan, dia akan mampu meyakinkan orang itu. Perubahan itu perlu waktu. Amin. Dekatlah dengan Tuhan, dekatlah dengan hadirat Tuhan, maka kita semua akan berubah. Karena Tuhan mau yang ada di dalam kita jadi normal, kita bekerja jadi optimal. Terakhir, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Yang pertama, perkatakan kitab Taurat. Artinya Alkitab ini baca terus. Yang kedua, bangunlah hubungan kebersamaan dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Ya, hanya dekat Allah saja kita tenang. Nanti kita nyanyikan lagu lagi yang tadi dia nyanyikan, lagu apa itu yang terakhir? Iya, bahwa Roma 12 ayat 2, mari kita baca bersama ya. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Stop dulu sampai di situ. Kenapa? Karena tadi dunia ini akan memberikan keyakinan kepada kita yang salah. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan mau mengubahkan kita untuk supaya kita memiliki rasa confidence dan rasa secure, supaya kita normal dan optimal. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang ikut program ini, berkati semua yang di rumah. Apa yang kami dengar biar berasal daripadamu. Terus tolong Roh Kudus terjemahkan ini ke dalam pengertian kami dan membangun rasa percaya kami kepada Tuhan. Bantu kami Roh Kudus, berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapakku, ke Gunung Kudus-Mu, tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan mengikuti hidupku dan jiwaku dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupanku, Engkau yang ku makan air mataku, jadi lembah yang bermata air.
pekerjaan Tuhan, berita Injil ini bisa terus berlangsung. Mari angkat persembahan saudara. Yang di rumah saudara boleh angkat persembahan saudara. Tuhan, aku berdoa saat kami angkat persembahan ini, supaya firman ini, supaya pemberitaan Injil ini bisa sampai ke bangsa-bangsa. Apa yang kami tabur untuk menjadi alat Tuhan pasti berbuah. Aku berdoa berkat berkali-kali lipat turun kepada semua yang memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkatan sebabmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu. Mari siapkan hati saudara, angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua sejak hari ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk menjemput kita, untuk kita tinggal dalam kekalahan yang abadi sampai selama-lamanya dengan Tuhan. Mari semua yang sudah diberkati dan percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara. Shalom. Haleluya.